daerah adalah kebiasaan, cara hidup, bahasa, adat istiadat, dan seni yang dimiliki oleh suatu daerah. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, termasuk juga budaya suku Sasambo. Walaupun berbeda-beda, semua suku hidup dengan rukun, saling menghargai, dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan bangsa. Selain itu, setiap suku di Indonesia memiliki bahasa sendiri, tak terkecuali di Nusa Tenggara Barat. 3 suku besar ini memiliki bahasanya tersendiri. Suku Sasak memakai bahasa Sasak, suku Samawa memakai bahasa Samawa, dan suku Bojo menggunakan bahasa Bima. Meskipun berbeda, semua masyarakat bisa tetap berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Makanan khas suku Sasambo. Makanan khas suku Samawa. Makanan pertama adalah singang. Singang merupakan hidangan berbahan dasar ikan segar yang dimasak dengan bumbu rempah yang kaya aroma. Kuah bening namun rasanya kuat dan segar, membuatnya menjadi hidangan yang disukai masyarakat Sumbawa. Selanjutnya ada sepat. Makanan ini berasal dari campuran berbagai bahan, mulai dari ikan laut dan ikan air tawar, yang umumnya dibakar terlebih dahulu. Bahan-bahan tersebut kemudian dicampur dalam satu wadah dan diberi air sebagai kuah, menghasilkan cita rasa gurih dan asam yang menyegarkan. Yang ketiga adalah gecok. Hidangan yang terbuat dari jeroan dan daging kerbau atau sapi. Masakan ini dimasak dengan santan kental dan berbagai rempah, termasuk wijen hitam yang memberi aroma khas. Gecok menjadi hidangan istimewa pada berbagai acara adat. Berikutnya kita beralih ke suku Bojo. Makanan pertama adalah mangge mada. Mangge mada merupakan gulai jantung pisang yang dirajang, direbus kemudian dimasak dengan bumbu gulai. Rasanya gurih dan sangat khas. Yang kedua adalah timbu. Timbu merupakan makanan tradisional yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Timbu dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam lambu lalu dibakar hingga matang. Aromanya wangi dan memiliki rasa yang berbeda dibandingkan nasi biasa. Terakhir adalah jame, hidangan berbahan dasar ikan yang dipadukan dengan asam muda atau belimbing wuluh. Perpaduan ini menciptakan rasa segar yang menjadi ciri khas dari masakan Bima. Selanjutnya kita menuju suku Sasak. Salah satu makanan yang paling terkenal adalah pelecing kangkung, yakni kangkung yang direbus dan disajikan dengan sambal pelecing yang pedas dan segar. Makanan ini menjadi ikon kuliner di daerah Lombok. Selanjutnya ada beberuk terong, campuran terong dan kacang panjang dengan sambal tomat pedas. Dan yang terakhir adalah sate rembige. Sate rembige adalah sate daging sapi dengan bumbu manis pedas khas Lombok. Selain kuliner, ketiga suku ini juga memiliki rumah adat yang syarat akan nilai budaya. Dari suku Samawa, terdapat rumah adat yaitu Istana Dalam Loka yang merupakan istana peninggalan Sultan Muhammad Jalaluddin III yang dibangun pada tahun 1885. Dari suku Bojo ada Uma Lengge, rumah berbentuk kerucut yang terbuat dari kayu, bambu, dan atap rumbia. Rumah ini memiliki 2 tingkat, bagian bawah untuk aktivitas dan bagian atas untuk menyimpan hasil panen. Desainnya dibuat tahan cuaca dan aman dari tikus. Yang terakhir, rumah tradisional suku Sasak. Dari suku Sasak terdapat balai jajar, yaitu rumah tinggal dengan 2 kamar dan 1 serambi, serta balai lumbung, yaitu bangunan menyimpan padi yang terbuat dari bahan alami tanpa menggunakan pasak besi. Berikutnya kita beralih ke suku Bojo. Makanan pertama adalah mangge mada. Mangge mada merupakan gulai jantung pisang yang dirajang, direbus kemudian dimasak dengan bumbu gulai. Rasanya gurih dan sangat khas. Yang kedua adalah timbu. Timbu merupakan makanan tradisional yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Timbu dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam lambu lalu dibakar hingga matang. Aromanya wangi dan memiliki rasa yang berbeda dibandingkan nasi biasa. Terakhir adalah jame, hidangan berbahan dasar ikan yang dipadukan dengan asam muda atau belimbing wuluh. Perpaduan ini menciptakan rasa segar yang menjadi ciri khas dari masakan Bima. Selanjutnya kita menuju suku Sasak. Salah satu makanan yang paling terkenal adalah pelecing kangkung, yakni kangkung yang direbus dan disajikan dengan sambal pelecing yang pedas dan segar. Makanan ini menjadi ikon kuliner di daerah Lombok. Selanjutnya ada beberuk terong, campuran terong dan kacang panjang dengan sambal tomat pedas. Dan yang terakhir adalah sate rembige.
Sate rembige adalah sate daging sapi dengan bumbu manis pedas khas Lombok. Selain kuliner, ketiga suku ini juga memiliki rumah adat yang syarat akan nilai budaya. Dari suku Samawa, terdapat rumah adat yaitu Istana Dalam Loka yang merupakan istana peninggalan Sultan Muhammad Jalaluddin III yang dibangun pada tahun 1885. Dari suku Mbojo ada Umalengge, rumah berbentuk kerucut yang terbuat dari kayu, bambu, dan atap rumbia. Rumah ini memiliki 2 tingkat, bagian bawah untuk aktivitas dan bagian atas untuk menyimpan hasil panen. Desainnya dibuat tahan cuaca dan aman dari tikus. Di suku Sasak terdapat balai jajar, yaitu rumah tinggal dengan 2 kamar dan 1 serambi, serta balai lumbung, yaitu bangunan menyimpan padi yang terbuat dari bahan alami tanpa menggunakan pasak besi. Selain rumah adat, NTB juga kaya dengan tarian tradisional. Dari suku Mbojo contohnya, ada tari Wurabungi Monca, yaitu tarian penyambutan dengan menaburkan beras kuning. Dari suku Sasak ada tari Gandrung yang dibawakan oleh remaja putri dengan selendang warna-warni. Dan dari suku Samawa ada tari Nguri, yaitu tarian penghormatan yang menunjukkan sikap sopan dan ramah. Selain rumah adat, NTB juga kaya dengan tarian tradisional. Dari suku Mbojo contohnya. Nah, selanjutnya ada alat musik tradisional. Di suku Sasak, contohnya ada gendang belek dan gula gending. Gendang belek merupakan gendang yang besar yang dimainkan sambil berjalan. Ada juga gula gending, alat musik tradisional yang memiliki fungsi unik, yaitu digunakan sebagai alat pendukung dalam kegiatan berdagang, khususnya oleh para penjual jajanan. Di suku Samawa, contohnya yaitu serune losong dan rebana ode. Serune losong adalah salah satu jenis alat musik tiup dari Sumbawa. Selanjutnya ada rebana ode. Rebana ode atau rebana kecil merupakan salah satu kesenian daerah Sumbawa. Di suku Embojo contohnya juga ada silu dan gambo. Silu terdiri dari pipi silu, yaitu lidah sebagai sumber bunyi, dibuat dari daun lontar, berlapis 4, diikat dengan benang. Gambo terdiri dari yang pertama ada tuta atau kepala. Di kepala ini terdapat alat penyetem sebanyak 6 buah yang dalam bahasa Bima disebut wale. Selanjutnya ada pakaian adat Sasambo. Pakaian adat ini juga sangat indah. Pakaian adat wanita Sasak terdiri dari baju lambung, gendit sabuk, kain atau kereng, dan baju adat laki-lakinya terdiri dari sapu, umbak, selebet, pegon, tamper, dan dodot. Di suku Samawa memiliki pakaian adat, yaitu yang pertama ada pangkenang lonas pabite. Lonas pabite artinya remaja yang bergaya atau gaya remaja. Yang kedua ada pangkenang lonas panempu. Lonas panempu berarti remaja atau pemuda yang mengikuti atau menghadiri suatu kegiatan.
Di suku Embojo, contohnya pakaian adat Asi Embojo. Pakaian adat suku Embojo ini didominasi oleh pengaruh nilai-nilai Islam, sehingga desainnya cenderung tertutup. Nah, itu dia contoh pakaian-pakaian adat dari suku Sasambo di Nusa Tenggara Barat. Nah, kalian tahu nggak sih cara melestarikan budaya? Nah, ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Misalnya, yaitu belajar tarian daerah, menggunakan bahasa daerah, mengikuti kegiatan budaya, memakai produk lokal, memahami nilai-nilai seperti gotong royong dan kesopanan, serta mengajak keluarga dan teman ikut menjaga budaya. Dengan melestarikan budaya, kita ikut menjaga warisan berharga dari leluhur.